itu kuat luar biasa. Yang betina sambil berjalan bermil-mil jauhnya, si jantan ini bisa di atas tubuh yang betina sambil ikut berjalan juga. Luar biasa. Bahkan babi ini kulitnya tidak bisa dikuliti, Pak. Tidak bisa diambil kulitnya. Kalau kambing kita potong, kulitnya bisa kita lepas. Ayam kita potong, kulitnya pun kita bisa pisahkan. Tapi babi itu nggak bisa. Sama dengan manusia, nggak bisa dipisahkan dengan daging. Kecuali kalau dibuang dulu sedikit demi sedikit, daging yang ada di bawah kulitnya. Kenapa demikian? Sebab mempunyai kesamaan susunan dengan daging manusia. Asam aminonya itu cuma beda 3. Asam aminonya cuma beda 1 saja. Sehingga ada kesamaan dengan tubuh manusia, dengan daging manusia. Yang namanya kanibal itu kalau kita makan daging babi, sebagaimana kita makan daging manusia. Yang namanya kanibal itu bisa merusak saraf kita. Dan tidak sampai di sana, Pak. Ternyata babi ini juga tubuhnya itu sebagai media yang sangat tepat untuk mengembangkan kuman, virus, dan bakteri. Kalau kuman yang jinak masuk ke tubuh babi, ketika sudah masuk ke tubuh babi, dia akan menjadi ganas. Dan juga di tubuh babi ini banyak penyakit-penyakit, termasuk penyakit cacing pita, yang bukan saja cuma masuk ke usus, bisa juga ke otak manusia, sehingga bisa merusak selaput otak kita. Makanya Allah haramkan, di samping apa saja yang Allah haramkan, kita cukup samina wa ta'na untuk tunduk patuh pada Allah. Tetapi ternyata hikmahnya itu banyak. Nah, ini babi yang dibikin vaksin, anjing, kera, bahkan tubuh manusia yang sudah mati dicampur dengan benda-benda yang berbahaya, aluminium, merkuri, dan lain sebagainya, disuntikan kepada bayi-bayi yang masih suci, yang sehat, kepada anak-anak kita, bahkan kepada kita. Ini yang Allah haramkan, sehingga doa-doa kita akan tidak diterima. Padahal untuk diterima doa itu yaitu didasari iman, sungguh-sungguh menjalankan semua kewajiban kita kepada Allah, termasuk bersih juga makanan minuman kita. Nah, lalu bagaimana dengan haji? Sama, haji pun begitu. Kenapa bisa terjadi? Amerika melalui WHO bisikin Saudi, Saudi, di Afrika itu banyak yang terkena penyakit meningitis. Apa itu penyakit meningitis? Yaitu penyakit yang menyerang selaput otak, sehingga selaput otaknya meradang. Jadi radang selaput otak, bahkan bisa meracuni darah kita, terkontaminasi dengan virusnya. Penularannya pun demikian, dengan batuk, dengan bersin, dengan 1 gelas kita minum, itu bisa tertular. Nah, makanya Saudi, supaya rakyat kalian tidak tertepak, tidak tertular, semua jamaah haji yang mau datang ke kota suci Makkah dan Madinah mesti disuntik vaksin, namanya vaksin meningitis. Akhirnya datang ke Indonesia melalui Departemen Kesehatan, kemudian diperintahkan juga Departemen Agama menyatakan juga mesti juga disuntik. Jadi syaratnya berangkat haji saat ini disuntik vaksin meningitis. Padahal hukum haji itu tidak ada suntik meningitis, Pak. Betul enggak? Nah, ternyata apa? Banyak orang yang disuntik vaksin ini ternyata sakit. Kakek nenek kita dulu berangkat haji tidak pernah disuntik ini, sehat-sehat semuanya. Betul apa? Kenapa bisa begini? Bayangkan, jutaan jamaah haji, kemudian berangkat umroh, jutaan kaum muslimin kalau disuntik vaksin meningitis. Vaksinnya dari pabrik Yahudi, berapa banyak keuntungan yang didapat oleh mereka. Begitu muncul penyakit karena vaksin, anak keponakan cucu generasi kita begitu sakit, berobatnya pun pakai obat yang mahal. Ternyata obat-obatan ini dibuat oleh produksi pabrik Yahudi. Bisnis yang luar biasa, tetapi bisnis juga yang mematikan. Ini bukan kata saya, tetapi penelitian sudah dilakukan. Kemudian apa kata para ahli tentang masalah vaksin ini? Ini saya bacakan sedikit, Pak, supaya tidak menjadi fitnah. Kenapa demikian? Sebab banyak juga yang menyanggah, wah ini Pak Usman ini memprovokasi, kemudian menentang program pemerintah. Sebab ini kan namanya juga program internasional. Pak, memang boleh saja mereka mengatakan program pemerintah.
boleh saja bidan dan dokter menyuntikkan vaksin, tetapi kita umat Islam, rakyat Indonesia juga punya hak untuk menolaknya. Contohnya, kalau saya ini pernah dioperasi Pak 3 bulan yang lalu, operasi diambil empedunya. Saya mesti tanda tangan. Keluarga saya pun mesti tanda tangan. Kalau tidak ada tanda tangan, persetujuan dari keluarga, dokter nggak mau operasi. Betul apa enggak? Begitu juga ketika mereka mau vaksin anak-anak kita, mesti persetujuan kita. Kalau kita nggak setuju, nggak boleh melaksanakan. Itu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, lalu apa kata para dokter? Ini Pak, para ilmuwan berkata tentang vaksin. Di sini dikatakan satu-satunya vaksin yang aman adalah vaksin yang tidak pernah digunakan. Maksudnya jangan gunakan vaksin. Kata siapa ini? Ini kata Dr. James R. Hansen, mantan Direktur Institut Kesehatan Amerika. Kemudian di sini ada Dr. Richard Moskowitz. Beliau mengatakan vaksin menipu tubuh supaya tidak lagi menimbulkan reaksi radang, sehingga vaksin mengubah fungsi pencegahan sistem imun. Ini Dr. Richard Moskowitz ini adalah dari Harvard University. Kemudian Dr. W.B. Craig, peneliti kanker Inggris, dia mengatakan kanker pada dasarnya tidak dikenal sebelum kewajiban vaksinasi cacar dimulai diperkenalkan. Saya telah menghadapi 200 kasus kanker dan semua yang terkena kanker itu pernah disuntik vaksin cacar. Kemudian saya singkat saja, kasus polio meningkat secara cepat sejak vaksin dijalankan. Pada tahun 57 sampai 58 peningkatan sebesar 50% dan tahun 58 sampai 59 meningkat 80%. Ini kata Dr. Bernard Greenberg dalam sidang Kongres Amerika tahun 1962. Kemudian di sini disebutkan oleh Dr. William Hay dalam bukunya Immunization: The Reality Behind the Myths. Dia mengatakan tidak masuk akal memikirkan bahwa Anda bisa menyuntikkan nanah ke dalam tubuh anak kecil dan dengan proses tertentu akan meningkatkan kesehatan. Jadi mustahil. Ini kata para ahli, kata para dokter. Nah kemudian bahkan di sini ada, kalau nanti mau difotokopi tentang vaksin meningitis. Kemudian juga ini ada surat dari Ummu Salamah yang mengarang buku ini. Kemudian juga ini ada bahan-bahan vaksin. Dari apa dia dibuat, kemudian bagaimana cara membuatnya. Di antaranya di sini disebutkan, atau saya sebutkan, yaitu masalah vaksin DPT, DD dan TT, yaitu tetanus. Ini bahan-bahannya dia daripada merkuri. Kemudian juga daripada sel-sel ginjal kera anjing, babi, dan bahkan daripada organ tubuh bayi yang sudah dibunuh. Ini nanti bisa difotokopi. Kemudian ada program Pak. Ini tanggal 18 Oktober sampai 18 November yang akan datang. Di 17 provinsi akan dilakukan vaksin secara serentak di Indonesia. Mungkin sebagian di Balikpapan sudah dijalankan melalui sekolah-sekolah. Nah kemudian mestinya bagaimana kita? Ternyata hukum internasional tentang kesehatan membolehkan setiap warga itu punya hak untuk menolak. Kemudian termasuk di Indonesia, kalau bapak-bapak tidak setuju anaknya divaksin, maka bikin surat di atas meterai yang 2000 tulis, saya sebagai orang tua dari anak yang bernama Fulan tidak bersedia anak saya disuntik vaksin apapun juga, tanda tangan. Itu sudah cukup kuat. Nah kemudian yang terjadi saat ini, kalau bapak punya istri kemudian mau melahirkan, hati-hati, sebab biasanya kalau di rumah sakit Pak, begitu ibu melahirkan dipisahkan dari bayinya selama 6 jam. Kemudian bayi ini kasih tetesan vaksin. Ini kita mesti hati-hati, tanya dulu rumah sakitnya.
Saya tidak mau istri saya dipisah ketika sudah melahirkan. Sebab secara fitrah itu bayi itu masih didekatkan kepada ibunya. Kemudian apa lagi? Kemudian solusi di dalam Islam, bagaimana supaya bisa mengimunkan tubuh bayi-bayi anak-anak kita. Ternyata Islam sudah mengajarkan, Pak. Sudah mengajarkan. Dengan apa? Satu, begitu bayi dilahirkan, dekatkan kepada ibunya. Kasih air susu ibu yang pertama kali keluar, namanya kolostrum. Itu sangat tinggi, kadar semuanya lengkap di sana. Untuk otak bayi, sampai untuk bayi-bayi kita yang membutuhkan glukosa, kemudian untuk tulangnya, untuk kulitnya, untuk otot-ototnya, semua lengkap. Itu air susu ibu. Allah yang ajarkan kita di dalam Quran. Ini sayangnya, begitu ibu melahirkan, air susu yang pertama kali keluar itu dibuang, Pak, bahkan. Padahal itu yang paling bagus. Itu yang menjadi mengimunkan, mengebalkan tubuh bayi-bayi kita. Kemudian apa yang keduanya? Ketika Asma binti Abu Bakar melahirkan, datang kepada Nabi, minta kepada Nabi untuk mentahnik bayinya. Kemudian Nabi mengambil kurma, dikunyahnya sampai halus, kemudian dimasukkan ke rongga mulut bayi. Nah, bayi yang dilahirkan, apalagi yang kulitnya berwarna kuning, itu biasanya kekurangan zat glukosa, zat gula. Apalagi bayi di bawah 2,5 kg atau bayi yang prematur. Maka dengan dia mengisap-isap kurma itu yang sudah dihaluskan, itu akan meningkatkan kekebalan dalam tubuhnya, akan mencukupi zat gula pada tubuh si bayi ini. Tapi yang mentahniknya orang yang soleh, Pak, yang bersih, yang sehat. Kalau zaman Nabi suka diminta, kemudian Nabi doakan. Kemudian para sahabat, kalau kita punya anak, bisa kita yang mentahniknya. Kemudian kakek-kakeknya juga bisa, ibunya juga bisa. Kemudian apalagi? Tetesi setiap hari dengan madu. Sebab madu ini obat yang sangat luar biasa. Bahkan Allah kasih nama satu surat dengan surat An-Nahl. Begitu diteliti, Pak, kuman-kuman dimasukkan ke madu, semuanya kuman ini mati. Subhanallah, luar biasa. Ada juga yang namanya habatus soda. Ada juga yang namanya dengan hijamah. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang lainnya, semacam buah pin dan lain sebagainya. Ternyata ini semua mempunyai antibiotik yang sangat tinggi. Dan juga tumbuh-tumbuhan dari alam ini. Kenapa? Sebab memang kenyataannya tumbuh-tumbuhan khasiatnya luar biasa. Tidak kalah dengan obat-obatan sintetis dan kimia. Satu contoh, ketika saya dioperasi empedu, kemudian mesti beli antibiotik itu sampai 500.000 lebih harganya. Akhirnya saya pakai daun binahong. Daun binahong itu saya temukan di internet, kemudian di jus diminum dengan madu. Kemudian saya gatal-gatal leher saya. Daun binahong saya ambil, saya desak-desak di sini, di kulit leher saya. 3 hari sembuh, alhamdulillah. Bahkan kita banyak punya rempah-rempah yang kaya di bumi ini. Kita punya kunyit, tetapi Jepang yang mempatenkan kita punya kunyit jadi obat-obatan. Nah, makanya dituntut ahli medis dalam Islam untuk mengembangkan obat-obatan herbal ini. Kemudian apa lagi? Tentu saja dengan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Jangan mengkonsumsi rokok, kemudian alkohol, kemudian pergaulan bebas dan lain sebagainya. Itu solusi sehat di dalam Islam. Makan minum secara yang sudah diajarkan oleh Allah, mencontoh Rasulullah. Berobat pun demikian, jangan dari benda-benda yang Allah haramkan. Sebab kalau namanya merkuri, Pak, ketika dia masuk ke dalam tubuh, maka tidak akan mampu dibuang oleh hati, oleh empedu, oleh ginjal, nggak mampu.